Hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo sempat menuai kontroversi karena panitia menggunakan istilah Hall Solo, di mana istilah itu seolah-olah hall itu merupakan hajat publik Solo. Di situ dinilai ada klaim atau pencarutan nama kota, nama Solo yang membuat sebagian kalangan tidak terima. Karena Solo ini bukan milik kalangan tertentu, kelompok tertentu, atau milik habaib, tapi milik jamak umat yang di dalamnya masyarakatnya sangat plural. Bahkan bukan hanya masyarakat Islam, bukan hanya dari entitas atau etnis tertentu atau kelompok muslim tertentu. Jadi penggunaan nama kota Solo ini sempat, kalau mau bikin hall seharusnya pakai nama siapa yang diholi, bukan mencatut nama kota. Nah, baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan rilis BPS, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, tentang jumlah kunjungan wisatawan atau jemaah pada Hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2022. Karena buku ini, buku judulnya Surakarta dalam Angka. Jadi buku Surakarta dalam Angka ini dalam bentuk buku ini dicetak dan di-share ke publik, diupdate setiap tahun oleh BPS, yang di dalamnya termasuk memuat data soal jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke kota Solo. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga, kenapa sih Hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini masuk dalam pendataan BPS? Berarti oleh pemerintah kota Surakarta, Hall Habib Ali ini sudah menjadi agenda atau event kota Surakarta. Bukan hanya event dari keluarga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tapi dijadikan sebagai event kota Surakarta. Ini salah satu buktinya, yaitu masuk dalam pendataan BPS, di mana BPS mencatat atau mendata kunjungan wisatawan dalam tempat-tempat wisata selama setahun. Dan tentunya pemerintah kota Surakarta memberikan dukungan terhadap kesuksesan penyelenggaraan event ini. Buku Surakarta dalam Angka ini bisa diakses oleh publik dan bisa didownload dengan mengetik Surakarta dalam Angka. Nah, yang agak janggal ini di halaman 297. Pada kolom daya tarik wisata, kemudian kunjungan wisatawan, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sini ada 12 objek wisata di kota Solo, kota Surakarta. Di situ lengkap didata jumlah kunjungan wisatawan selama setahun berapa. Nah, selain kunjungan di objek wisata, di sini juga didata kunjungan wisatawan di 2 event besar kota Surakarta. Yang pertama, Bakdan Ning Solo. Di sini tertulis dikunjungi wisatawan domestik sebanyak 3.000 orang. Nah, yang mengagetkan sekaligus mencengangkan dan janggal, ini event besar kedua ini, Hall Habib Ali. Nah, penggunaan istilahnya sudah benar, bukan memakai Hall Solo. Hall Habib Ali dikunjungi 800 juta wisatawan domestik. Nah, ini jelas di sini angkanya ada nolnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 juta. Sehingga di total jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Surakarta sejumlah 800.928.283 total keluaran dari. Jadi Hall Habib Ali ini penyumbang wisatawan terbesar dan mendominasi dengan 800 juta. 800.928.283 wisatawan yang berkunjung ke kota Solo ini, kota Surakarta. 800 juta diantaranya
Ini adalah sumbangan dari Hol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menurut data BPS, data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Apakah data ini benar? Nah, ini yang harus menjelaskan adalah Pemkot Surakarta yang mengeluarkan buku ini. Namun tentu saja jika dinalar ini sangat janggal dan tidak mungkin. Untuk diketahui, Indonesia dengan daratan seluas sekitar 1.900.000 km persegi. Ini hanya dihuni oleh sekitar 280 juta jiwa. Ini di beberapa wilayah, sebagian daerah pun sudah penduduknya sangat padat dan berdesakan. Nah, kalau melihat jumlah wisatawan yang hadir di Hol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, menurut data BPS Pemkot Surakarta 800 juta. Ini berarti hampir 3 kalinya jumlah penduduk Indonesia. Luar biasa kan? Terus kita melihat luasan kota Surakarta, itu hanya sekitar 46 km persegi. 46 km persegi. Kecil banget. Ini termasuk salah satu kota terkecil di Indonesia, kota Surakarta. Hanya 46 km persegi. Bayangkan, 800 juta berkunjung tumpak blek di kota dengan luasan hanya 46 km persegi. Kota Surakarta ini hanya dihuni sekitar 500 juta atau 500-an ribu penduduk. Kalau didatangi 800 juta orang, mereka diungsikan kemana? Padahal jemaah Hol Habib Ali ini tidak memenuhi seluruh kota Surakarta yang luasnya hanya 46 km. Mereka hanya fokus di lokasi acara, di senter acaranya, yaitu di kawasan Kecamatan Pasar Kliwon. Dan mereka pun tidak memenuhi semua titik Kecamatan Pasar Kliwon. Mereka hanya berpusat di Komplek Masjid Riyad, Solo. Padahal kita tahu sendiri, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, ini luasannya hanya 4,8 km persegi. 4,8 km persegi luasan Kecamatan Pasar Kliwon yang menjadi pusat pelaksanaan Hol Habib Ali. Itu kecamatannya. Nah, komplek kawasan Masjid Riyadnya ini hanya berapa? Padahal Masjid Riyad, komplek Masjid Riyad menjadi acara Hol Habib Ali ini hanya bagian kecil dari kecamatan Kota Pasar Kliwon yang luasannya hanya 4 km persegi. Nah, dengan lokasi sekecil sesempit itu, dengan penduduk yang sudah sangat padat karena berada di jantung kota Surakarta, ini didatangi jamaah sebanyak 800 juta. Bayangkan, hampir 3 kalinya jumlah penduduk Indonesia ngumpul di satu titik kawasan komplek Masjid Riyad. Ini kalau bukan karomah yang luar biasa ya tidak mungkin. Jadi BPS Kota Surakarta harus mengklarifikasi data ini. Data ini didapat dari mana? Metodologi pengumpulan datanya seperti apa? Proses kerja statistik yang sangat jelimet, rumit, dan sangat teliti hati-hati ini tidak lain untuk meminimalkan tingkat kesalahan atau margin error, sehingga data yang dihasilkan diperoleh ini memang bisa kredibel, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan ke publik. Nah, makanya ini sangat aneh, BPS Kota Surakarta mengeluarkan data yang sangat janggal. Jangankan 800 juta, 80 juta itu juga tidak masuk akal. 8 juta tidak masuk akal. Karena penduduk Kota Surakarta ini
hanya 0,5 juta. Nah, apalagi ini 800 juta, ini tidak main-main. 800 juta mereka tumpek blek di kawasan komplek Masjid Riyad. Dan ini masalahnya data sudah dirilis, sudah dicetak dalam bentuk buku. Nah, kalau memang data itu salah, ya Pemkot Surakarta harus bertanggung jawab untuk menarik dan meralat data itu dari publik. Karena saya yakin data yang dirilis sudah cukup lama sebenarnya ya, sejak awal 2023. Dan mungkin sudah disebar ke perpustakaan-perpustakaan dan maupun instansi-instansi yang berkepentingan untuk penggunaan data-data tersebut. Saya paham Pemkot, Pemda dimanapun, mereka pasti akan mensupport event atau atraksi wisata yang digelar oleh masyarakat. Yang penting dia bisa mendatangkan banyak wisatawan, banyak cuan, PAD, dan bisa memutar ekonomi di komplek tempat wisata itu. Aspek-aspek lain itu juga harus dilihat secara menyeluruh. Misalnya dari aspek kesejarahan, apakah betul, terus kemudian urgensinya bagi kepentingan NKRI, bagi penguatan ideologi bangsa, bagi kerukunan umat yang plural. Semuanya harus dilihat, bukan hanya dari aspek pariwisata saja. Kenapa yang dibesarkan? Ini Khol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apakah dia punya kontribusi terhadap penyebaran Islam di Indonesia? Sedangkan dia lahir di era belakangan. Apakah dia punya kontribusi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sedangkan beliau itu wafat di Yaman dan dimakamkan di sana. Kenapa tidak cukup diholi di sana saja? Karena hol itu umumnya juga diselenggarakan di lokasi atau komplek makam yang bersangkutan. Kenapa holnya digelar di Indonesia dan dibesarkan? Kenapa Pemkot Surakarta tidak membesarkan hol-hol pahlawan atau wali-wali lokal yang jelas punya kontribusi bagi perkembangan penyebaran agama Islam di Surakarta khususnya, dan berkontribusi bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Kenapa tidak misalnya Hol Susuhunan Pakubuwono ke-6 yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah, atau Pakubuwono di era-era berikutnya yang ikut berjuang mengawal kemerdekaan NKRI? Itu lebih jelas dengan menggelar hol leluhur yang jelas punya kontribusi bagi kemerdekaan bangsa, bagi penguatan perkembangan ajaran Islam. Itu akan bisa memupuk rasa patriotisme masyarakat Indonesia dan generasi mendatang, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa leluhur mereka itu adalah orang-orang yang hebat, sehingga akan tumbuh semangat dan kepercayaan diri bagi generasi kini dan generasi mendatang, bahwa mereka itu juga bisa hebat seperti leluhur mereka untuk menjaga kemerdekaan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang bisa memimpin dunia.